Tuhan pada pagi ini. Kiranya di dalam zaman yang banyak sengsara ini, Tuhan pelihara kami, memberi kekuatan kepada kami, teguhkan iman kami, dan pendirian kerohanian kami di dalam masyarakat pada zaman ini. Beri kekuatan iman kepada kami untuk berdiri tegak dan memuliakan nama Tuhan dan bertahan di dalam kesulitan dan ujian zaman. Pimpinlah kami, belas kasihani banyak orang yang lebih susah dari kami. Ada yang di dalam sakit, ada yang di dalam kemiskinan, ada yang di dalam tersendirian, dan ada yang di dalam kemalangan dan kesulitan-kesulitan yang lain. Dengar doa kami Tuhan, terimalah ibadah kami, pujian kami, dan berilah roh-Mu untuk membawa kami masuk ke dalam pendengaran kebenaran-Mu yang indah dan suci ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Matius pasal ke-5. Dan saya minta seorang datang ke atas membaca dengan suara keras kepada kita. Pendeta Ivan, silakan naik ke atas. Kita sama-sama membaca dari Matius pasal 5. Kita akan membaca bersama-sama dari ayat yang ke-10. Dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Terima kasih. Bahagia yang banyak yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Tetapi herannya setiap bahagia adalah kepada orang-orang yang di dalam kesulitan, di dalam kerendahan, di dalam keausan, di dalam yang mengkorbankan diri, baru menjadi bahagia. Cara memberikan konotasi bahagia kepada orang yang berpengalaman seperti ini sangat berbeda dengan konsep zaman itu maupun segala zaman. Sangat berbeda dengan konsep orang biasa maupun agama-agama yang lain. Boleh kita katakan di dalam sejarah seluruh dunia, hanya Yesus yang memberikan pengertian bahagia di dalam konotasi yang sangat berbeda dengan semua orang itu. Mengapakah orang miskin itu bahagia? Mengapa orang yang aus itu bahagia? Mengapa orang yang lembut itu bahagia? Mengapa orang yang mendamaikan itu bahagia? Mengapakah orang yang disiksa, dianiaya itu bahagia? Ini perlu pengertian yang sangat berbeda dengan cara kita terima dari kebudayaan, dari filsafat, dari tradisi, dari konsep-konsep sosial yang kita terima di luar gereja atau selain Yesus Kristus. Saya sendiri sangat kaget mendengarkan semua bahagia yang dikatakan oleh Yesus Kristus begitu berlainan secara sifat. Qualitative difference between Christ and other religious leaders or our greatest thinkers of civilization or in philosophy. Saudara-saudara, kita telah bicara minggu lalu tentang bagaimana mendamaikan orang lain. Dan mendamaikan orang lain yang paling penting yaitu membuat sejarah masyarakat menjadi lebih harmonis. Lebih rukun satu dengan lain. Dan paling penting mendamaikan orang lain dengan Tuhan Allah. Yaitu melalui penginjilan, memberitahu kepada manusia-manusia sudah menjadi musuh Tuhan. Manusia sudah melawan Tuhan. Dan manusia perlu bertobat. Dan hanya melalui Kristus yang mati bagi manusia. Barulah ada sesuatu perdamaian yang rekonsiliasi dengan Tuhan Allah.
Berbahagialah orang yang mendamaikan, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Semua yang dikatakan Kristus dijalankan terlebih dahulu oleh Kristus sendiri. Kristus sendiri menjadi teladan segala zaman, menjadi contoh segala manusia. Dia menjadi yang menjalankan kebenaran di dalam pelaksanaan dia sendiri waktu dia hidup di dalam dunia. Apa yang menjadi keuntungan Kristus waktu dia inkarnasi ke dunia? Tidak ada. Richard Pratt mengatakan, Christ is the only one who holds nothing for himself when he live in this world. Dia tidak pernah merebut sesuatu keuntungan untuk diri sendiri. Tidak mempertahankan sesuatu yang mempunyai keuntungan untuk diri sendiri. Dia tidak minta, tidak kejar, dan tidak mempertahankan sesuatu profit untuk dia sendiri. Christ is the only one who holds nothing for himself when he incarnated to this world and he lived among people. Tetapi Yesus membawa berkat dan memberikan petunjuk dan mendefinisikan apakah sebenarnya bahagia itu. Hari ini saya berbicara bahagia yang ke-8 dan ini merupakan bahagia boleh dikatakan yang terakhir, mau jadi satu atau bagi dua, terserah bagaimana kita melihat. Tapi hari ini saya hanya mengkhotbah dari ayat ke-10 saja. Berbahagialah orang yang dianiaya bagi kebenaran. Saya percaya tidak ada satu pendeta karismatik yang berkhotbah dengan ayat ini. Mereka biasanya melihat ayat-ayat yang menguntungkan, dipilih, diambil, dikhotbah, dipakai. Yang tidak menguntungkan, dibuang, seolah-olah bukan firman Tuhan. Ini satu sikap yang sangat kurang ajar terhadap Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan itu boleh dipilih atas kemauan kita, berdasarkan keuntungan kita. Kalau yang tidak menguntungkan saya anggap bukan firman Tuhan. Ini satu sikap yang sangat menghina, sikap yang sangat merugikan, dan sangat menyakiti hati Roh Kudus. Setiap kalimat yang diwahyukan oleh Tuhan adalah untuk membenarkan manusia, adalah untuk mempertobatkan manusia, membawa manusia kembali kepada kebenaran, membawa manusia kembali kepada yang jujur, yang lurus, yang tegas, yang memperkenan Tuhan. Demikian firman Tuhan daripada Timotius. Saudara-saudara, mari kita menghargai setiap kalimat. Waktu kita berkhotbah mengenai bahagia, sekarang muncullah bahagia bagi orang dianiaya. Saya mau tanya, orang dianiaya apa bahagianya? Apa berkatnya? Siapa yang berdoa, Tuhanlah saya minta aniaya. Tidak ada orang berdoa seperti ini kan? Tetapi kalau manusia tidak rasa perlu, manusia tidak pernah minta, tapi Tuhan memberikan kemungkinan manusia dianiaya. Boleh tidak? Apa itu kesalahan Tuhan? Lupa memberikan bahagia, lupa memberi berkat, tapi mengizinkan orang Kristen, anak-anaknya dianiaya sama musuh Kristen. Apakah itu motivasi baik? Atau Tuhan hatinya jahat, membiarkan anak-anaknya dianiaya oleh orang lain? Tapi justru ini dikatakan oleh anaknya yang tunggal, bahwa anak-anak lain harus dianiaya. 1,5 bulan yang lalu, saya bersama-sama dengan Tim Keller, bersama-sama dengan D.A. Carlson, dan pendeta-pendeta yang lain berkhotbah di Malaysia. Di dalam hari pertama malam ada satu session, semua planner speaker bertemu bersama dan bicarakan tentang aniaya itu perlu tidak. Lalu ada pendeta yang mengatakan, it is not an absolute necessity, not necessary a Christian should be persecuted. Lalu orang tanya, bagaimana pendapat pendeta Stephen Dong? Saya ada di atas beserta semua pengkhotbah yang paling penting. Saya bilang, for me, persecution is an absolute necessity. Penganiayaan itu satu keharusan yang mutlak.
Penganiayaan itu satu hal yang tidak boleh kita hindarkan. Dan itu sudah ditulis dalam Alkitab. Di sini perbedaan pendapat antara beberapa pemikir yang besar. Di dalam kongres itu saya mempertahankan saya. Lalu ditanya kenapa? Saya bilang Yesus Kristus tadi jadi manusia mewakili umat manusia sebagai Adam kedua. Sebagaimana Adam pertama diuji dan akhirnya dia jatuh. Adam kedua harus diuji untuk menyatakan dia tidak bisa jatuh. Dan diuji ini sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Bahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Ujian sama dengan penganiayaan, tidak seluruhnya sama. Tapi penganiayaan tidak sama dengan juga merupakan salah satu metode Allah memakai untuk menguji manusia. Pada waktu Yesus berkata, berbahagialah orang dianiaya. Berarti kalau Tuhan menguji engkau dengan memakai musuh untuk menganiaya engkau harus siap. Engkau harus sedia. Dan engkau harus mengalahkan ujian itu. Membuktikan engkau sungguh-sungguh anak Allah. Mengapakah orang-orang karismatik yang radikal tidak pernah mungkin mengkhotbahkan ayat seperti ini. Karena mereka biasa menghina sebagian firman Tuhan yang bagi mereka kurang berguna bagi mereka. Dengan konsep dasarnya yang mengatakan semua berkat dari Tuhan. Semua kecelakaan dari setan. Semua kesehatan dari Tuhan. Semua sakit dari setan. Semua keuntungan dari Tuhan. Semua kerugian dari iblis. Konsep yang salah ini mengakibatkan mereka tidak berani mentafsirkan ayat-ayat yang penting yang bersifat negatif atau sangat pesimis bagi mereka. Sehingga itu mereka sendiri mengkurung diri di dalam selective perception mengakibatkan mereka tersaring daripada ayat-ayat yang paling penting dan ditolak dan dibuang oleh mereka. Kasihanlah anggota-anggota yang dengar khotbah hanya dengar semua berkat, semua keindahan, kelancaran, kesuksesan, kemakmuran dan berkat dari Tuhan. Tapi tidak pernah mendengarkan kemungkinan ada berkat yang tersembunyi di belakang kesulitan yang diizinkan oleh Tuhan. Mereka terhilang, mereka tersaring, dan mereka dibuang daripada bagian yang penting yang mereka rasa tidak perlu. Yaitu kesusahan, ujian, dan penganiayaan yang diizinkan oleh Tuhan, datangnya dari Tuhan sendiri atau diizinkan daripada setan. Itu menjadi berkat besar bagi orang Kristen. Karena mereka sudah mempunyai selective perception. Ini satu kalimat di dalam telekomunikasi. Saya tidak usah menjelaskan. Tapi yang kau pilih berdasarkan kemauan sendiri. Berdasarkan sifat sendiri. Berdasarkan nafsu sendiri. Itu mengakibatkan engkau terlolos. Tersaring daripada berkat Tuhan. Yang bersifat kelihatan negatif. Pesimis. Dan yang sangat merugikan. Disitulah Tuhan menyimpan rahasia berkat yang engkau tidak lihat. Seperti anak-anak lebih suka libur dari sekolah. Bagi mereka libur kabar baik. Besok sekolah lagi. Besok libur. Nah. Ini konsep anak-anak yang sudah masuk ke dalam orang-orang dewasa yang menjadi Kristen yang tidak dewasa. Semua berkat dari Tuhan. Semua kecelakaan dari setan. Semua bahagia dari Tuhan, semua bahaya dari iblis. Semua kesehatan diizin Tuhan, semua kecelakaan dan penyakit itu dari setan. Ini ajarannya sangat salah. Saya diberikan beban oleh Tuhan, bongkar habis semua kesalahan gereja sekarang. Tuntut, bertanggung jawab daripada pendeta-pendeta yang menyaring Alkitab. Hanya memilih yang enak. Selective perception becomes very great disaster for our spiritual growth. Perkembangan rohani kita dihambat dan dirugikan oleh satu persepsi selektif
Di mana kita suka ayat ini, tidak suka ayat itu. Ingatlah pada waktu Yeremia di dunia. Dia mengatakan kalimat-kalimat yang sulit didengar oleh orang Israel. Karena waktu itu Israel berada di dalam bahaya, dikepung oleh orang-orang bangsa lain. Dan mereka akan dibawa pergi ke tempat-tempat luar negeri, akan diculik, akan diambil, dan mereka akan dikirim ke tempat-tempat yang keras senjatanya, keras tentaranya, dan akan menjajah dan akan merebut orang-orang Israel. Daniel pergi ke Babylon. Orang Israel ditawan ke Babylon. 70 tahun baru pulang. Waktu itu engkau menjadi nabi, engkau membicara apa? Tidak mungkin. Orang Israel dijaga oleh Tuhan. Orang Israel bani dari Tuhan. Umat yang dipilih oleh Tuhan. Masa Tuhan meninggalkan umatnya sendiri? Lu kira Tuhan tidak maha kuasa? Tuhan yang maha kuasa tidak mungkin meninggalkan anak-anaknya ditawan ke Babylon. Nah, ini kalimat yang paling sering didengar oleh orang Israel. Tapi justru Yeremia bukan nabi seperti itu. Dia mengatakan Tuhan berkata engkau akan ditawan. Dan 70 tahun engkau berada di Babylon. Tidak bisa pulang. Nabi yang berkhotbah yang malang, khotbah yang tentang hukuman Tuhan, pasti dianiaya. Tapi yang dia katakan benar. Sedangkan nabi-nabi lain mengatakan tidak mungkin. Allah tidak mungkin membiarkan engkau ditawan oleh orang Babylon. Allah tidak mungkin menyerahkan baitnya dibakar oleh orang luar. Karena Allah maha kuasa. Maha kuasa. Allah tidak akan kalah. Allah menang. Allah menjaga engkau. Allah memberkati engkau. Inilah khotbah yang senang didengar oleh yang disebut anak-anak Tuhan. Khususnya anak Tuhan yang mempunyai selektif persepsi. Saudara-saudara, tetapi Nabi Yeremia adalah orang yang jujur, orang yang adil, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang benar, orang yang tidak menyimpan semua wahyu dari Tuhan karena selektif persepsinya dia. Dia mengatakan demikian firman Tuhan, kamu akan ditawan ke Babylon. Nebukadnezar akan membakar kota Yerusalem. Engkau akan dibawa ke tempat yang jauh. Engkau pasti kalah sama mereka. Meskipun engkau menyebut Yehova, Allahku, Tuhanku, aku menyembah engkau Allah yang sejati, Allah yang esa. Tapi Tuhan berkata, Tuhan akan menyerahkan umatnya kepada musuhmu di dalam politik, kepada lawanmu di dalam militer, dan mereka akan mengkalahkan engkau. Mereka akan menawan engkau. Waktu mereka dengar, mereka marah. Mereka membawa Yeremia masuk ke dalam sumur yang kering. Dengan tali diturunkan dan dia tidak mungkin bangun. Tidak mungkin keluar dari sumur itu. Dan di situ ada serangga, ada nyamuk, ada ular, ada segala macam bahaya menggigit dia. Bikin dia susah payah disiksa. Saya kira tidak ada satu nabi yang mengerti kesedihan Yesus Kristus. Kecuali Yeremia. Karena dia sendiri pernah dianiaya seperti ini. Jikalau kita bandingkan, tidak ada orang disiksa lebih dari Yesus di dalam dunia ini. Maka yang paling dekat itu bukan Yesaya. Paling dekat itu ada Yeremia. Yeremia disiksa, menderita, sengsara, aniaya, dan segala kepahitan yang begitu berat. Dan Yeremia paling mirip Yesus. Itu sebab pada waktu Yesus tanya, siapakah saya menurut orang-orang lain? Mereka mengatakan, ada orang bilang, engkau seperti yang Yohanes Pembaptis. Ada orang bilang, engkau seperti Nabi itu. Ada orang mengatakan, engkau seperti Yeremia. Yeremia dipilih menjadi satu analogi yang paling mirip dengan Yesus Kristus di dalam kasus itu.
saudara-saudara sekalian. Dan waktu Yeremia dianiaya, dia rasa rugi, lalu dia marah sama Tuhan. Tidak, dia mengerti betul-betul. Kepada 600-700 tahun sebelum Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Karena kerajaan Allah itu milik mereka. Dari bahagia pertama, bahagialah orang yang rasa miskin di dalam rohnya, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Dan daripada bahagia terakhir, kerajaan Allah dimiliki oleh orang yang dianiaya karena kebenaran. Satu alfa, satu omega. Satu permulaan, satu akhir. Tuhan yang sangat sempurna telah memberikan kita berkat yang sempurna. Dari permulaan Tuhan menjanjikan kerajaan Allah. Sampai akhir Tuhan tetap memelihara janjinya kerajaan Allah. Jadi ini satu kesempurnaan yang tidak ada lowongan, tidak ada putusnya. From the beginning until the ending. Karena Allah yang memulai, Allah yang akan menggenapi. Allah yang mengadakan sesuatu bibit, Allah yang akan sempurnakan. Allah itu alfa, Allah itu omega. Demikian Kristus mengatakan, akulah alfa, akulah omega. Janji bahagia adalah untuk menjadi orang kerajaan Allah. Matius 5, 6, 7. Ini 3 pasal mengenai etika, mengenai sifat, mengenai karakter, mengenai kematangan, pertumbuhan kerohanian dari anak-anak yang disebut umat Allah di dalam kerajaannya. Maka dimulai dengan bahagia. Dan bahagia di sini sama sekali berbeda dengan khotbah pendeta dan nabi-nabi yang palsu yang mengatakan bahagialah jika engkau kaya, engkau dapat lotre, engkau hidup sukses, hidup penuh pengharapan, tidak ada sengsara. Itu semua bukan firman Tuhan. Itu semua penipuan daripada nabi palsu. Yang benar-benar ada Yesus Kristus, anak yang tunggal dari Tuhan Allah. Nabi di atas segala nabi. Imam di atas segala imam. Raja di atas segala raja. Dia mengajar engkau waktu dianiaya, engkau berbahagia. Asal mereka aniaya kamu karena kamu berada di dalam kebenaran. Kebenaran di sini bukan aletheia. Kebenaran di sini adalah kebenaran yang berada di dalam kerajaan Tuhan. Yaitu di kayu suni. Saudara-saudara, apa bedanya kebenaran di dalam rasio sama kebenaran di dalam seluruh hidup? Kebenaran yang disebut aletheia itu bisa dianalisa, bisa dilogikakan, bisa disistematiskan. Tetapi kebenaran di kayu suni harus dihidupkan dan harus mempunyai pendirian di dalam rohani untuk memihak yang mana yang dari Tuhan. Saudara-saudara, meskipun kedua istilah ini ada persamaannya, tapi juga ada perbedaannya. Kita dari orang berdosa menjadi orang suci karena ada baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus berarti pembersihan status, pembersihan pendirian, pembersihan seluruh karakter. Dari orang berdosa menjadi orang suci. Itu perlu baptisan Roh Kudus. Dan ini dilambangkan oleh baptisan air. Sehingga baptisan air hanya menjadi satu fenomena. Hanya menjadi satu lambang. Yang menuju kepada satu fakta kita dikuduskan. Itu sebab Tuhan kirim Yohanes Pembaptis menjadi perintis Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis menjalankan simbol, menjalankan sesuatu symbolistic action untuk membuktikan satu fakta. A spiritual fact will come, a spiritual experience will be given by the Son of God Himself, Jesus Christ. Itu sebab Yohanes Pembaptis mengatakan, aku hanya membaptiskan engkau dengan air. Tetapi yang akan datang di belakangku,
yang lebih dulu adanya daripadaku. Dia akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Artinya Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus, jangan lupa, Yesus adalah Yesus Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebagai air, itu hanya contoh, hanya lambang, hanya sesuatu gejala saja. Tapi Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Itu fakta, itu spiritual, itu sesuatu yang realita. Membaptiskan dosa pakai air tidak bisa. Seperti engkau tidak bisa mencuci bersih sesuatu kotoran dari cat dengan air. Karena air tidak mempunyai khasiat sebesar itu. Kalau engkau pakai cat, engkau mesti pakai sesuatu spiritus. Atau engkau pakai alkohol, baru bisa membersihkan dia. Tetapi bagi kita yang berdosa, dosa tidak bisa cuci dengan sabun. Dosa tidak bisa dibersih dengan air. Dosa hanya bisa dibersih dengan darah Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus. Dan dengan firman. Yang bikin kita suci hanya 3 dalam kitab suci. Doa pun tidak masuk. Saya berdoa, saya bisa jadi suci. Tidak ada ayat itu. We will never be sanctified. We will never be cleansed. Because we are very diligent in prayer. No such version in the Bible. No such word to improve. To say that is right. Tidak ada evidensi bahwa doa membersihkan manusia. Orang Farisi pintar berdoa. Di dalam doa bukan sedang mereka tidak menjadi suci. Malah melalui doa mereka sedang berbuat dosa. Yang bersihkan kita adalah firman Tuhan. Yesus berkata, kamu sudah menjadi bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Petrus berkata, melalui kebenaran kau dengar, kau sudah disucikan. Efesus pasal 5 berkata, engkau dibersihkan dengan air dan firman. Saudara-saudara, air lambang baptisan. Tapi baptisan tanpa mengerti firman, itu hanya upacara agama saja. Melalui baptisan, engkau sudah dengar firman itu akan membersihkan kita. Engkau masuk ke dalam realita yang sejati. Saudara-saudara, Alkitab berkata, dengan Roh Kudus kita dikuduskan. 1 Petrus pasal 1 ayat kedua. Dengan darah Yesus Kristus tidak dibersihkan. Dan dengan firman kita dibaptiskan. Hanya 3 hal inilah yang menjadi alat kita disucikan. Sudah disucikan, kita diberikan satu kedudukan baru. Bukan lagi kita disebut orang berdosa. Kita disebut orang benar. Itu sebab engkau kira dengan kelakuan seperti orang Farisi engkau masuk kerajaan surga. Yesus bilang tidak. Jikalau kebenaranmu tidak melampaui kebenaran orang Farisi, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. If your righteousness is not surpassing the righteousness of the Pharisees, you will never enter into the kingdom of God. Apa artinya kebenaran yang melampaui kebenaran Farisi? Kebenaran Farisi berdasarkan kelakuan. Mereka kira mereka sudah taat, padahal mereka lebih banyak waktu berontak kepada Tuhan dibanding dari apa yang mereka taat kepada Tuhan. Yang penuh taat, mutlak taat, 100% taat kepada firman Tuhan, hanya satu orang, nama Yesus Kristus. Karena ketaatan Kristus, maka Tuhan akan memasukkan ketaatan kita ke dalam ketaatan Kristus, dan sama-sama bersama dengan dia, kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu sebab orang yang melalui Kristus, dibaptiskan oleh Roh Kudus, dibersihkan oleh darahnya, dibenarkan oleh firman-Nya, mereka akan menjadi orang benar, righteous man, who enter into the kingdom of God. Dan kalau engkau sudah mendengar firman, mendapatkan kebenaran, dan dibenarkan oleh iman, justified through faith, maka engkau harus hidup untuk kebenaran. Akhirnya engkau disiksa, dianiaya karena kebenaran. Itu sewajarnya. Tetapi sekarang saya mau tanya orang Kristen, engkau sekarang kalau dapat kesulitan, mengapa kesulitan tiba kepadamu? Why are you suffering?
Where is the suffering from? Kebenaran yang mengakibatkan engkau disiksa, atau dosa kesalahanmu yang mengakibatkan engkau disiksa? Di penjara ada orang Kristen, ada orang Islam, ada orang ateis. Saya mau tanya, orang Kristen yang masuk penjara, apa sebab? Karena bohong, karena menyeleweng, karena berzina, karena berjudi, karena utang tidak bayar. Lalu orang yang berada di penjara, orang Kristen seperti itu, tidak lebih baik dari orang Islam. Juga tidak lebih baik dari orang ateis. Karena mereka yang lain agama, yang tidak percaya, juga masuk karena dosa. Tetapi kalau engkau mengatakan saya masuk penjara, karena saya mempertahankan iman Kristen, karena saya ngomong jujur, akhirnya bersalah kepada orang-orang kaya, maka mereka jelemuskan saya ke dalam penjara ini, maka engkau berbahagia. Di sini perbedaan kalimat Yesus Kristus. Why are you suffering? Why are you persecuted? Why people hate you? They hate you because they hate me first. And their hatred to you becomes your blessing. Jikalau mereka benci kamu karena mereka terlebih dahulu membenci saya, maka ini membuktikan engkau bukan dari dunia. Dunia tidak bisa mencintai yang bukan milik dunia. Dunia membenci yang melawan dunia. Dunia membenci yang mentegur dunia. Dunia benci kepada orang-orang yang benar, yang berani membongkar kesalahan dunia. Maka mereka membenci engkau. Satu cerita yang sangat-sangat ajaib dan sangat indah yang diceritakan oleh Sundar Singh di India. Saya membacanya waktu saya umur 13. Sampai sekarang umur 80. Saya masih menganggap itu cerita yang indah sekali. Dia mengatakan, saya pergi ke satu kampung. Bukan kampung saya. Baru dekat kampung itu, anjing dari kampung itu menjenggong saya dengan suara keras. Marah-marah sama saya. Seolah-olah mengusir saya. Atau saya jalan terus, dia akan menggigit saya. Dengan tidak ampun, tidak penuh kasihan. Lalu di situ saya pikir, kenapa anjing kampung saya tidak menggigit saya? Tidak menggonggong saya? Kenapa anjing di kampung ini begitu kasar, begitu keras, begitu benci dan begitu berani menggonggong saya? Karena saya bukan milik kampung ini. Maka dia mengatakan, when the dog of this world is barking on us, anjing dari dunia menggonggong kita, membuktikan kita bukan dari dunia. Maka kita dibenci oleh anjing daripada dunia ini. Saudara-saudara, kalau engkau menjadi orang Kristen terlalu lancar, cilakalah kamu. Karena kelancaran ini membukti engkau tidak ada musuh di dunia. Atau justru membuktikan engkau tidak berani mentegur dosa dunia. Tetapi kalau engkau menjadi orang Kristen dibenci oleh orang banyak di dunia, itu normal. Karena engkau lain sama mereka. Kalau engkau pakai baju putih di antara banyak orang yang pakai baju kuning, baju mangga, mereka benci karena hadirnya engkau menjadikan mereka ternyata kotor, kurang bersih, luntur, atau mangga. Tetapi mereka semua putih sekali. Engkau baju putih masuk, mereka terima, anggap engkau kawan mereka. Karena sama-sama. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menciptakan orang Kristen melalui darahnya. Tuhan Yesus menebus orang dosa menjadi orang Kristen melalui kematiannya. Supaya kita menjadi orang suci, kita menjadi orang benar. Lalu kita sudah menjadi orang benar. Kita harus hidup di dalam benar. Kita harus bicara secara benar. Kita harus bersaksi bagi kebenaran. Dan setelah kita bersaksi kebenaran, yang benci Kristus sekarang mulai membenci kita. Dan kita akan sama-sama dengan Tuhan kita menerima penganiayaan. Itu sebab pada waktu orang mengatakan, a Christian not necessary to be given persecution. Saya menjawab, no. A Christian should have persecution in his life in order to show he is the true children of God.
Ada orang pendeta yang terbesar di dunia mengatakan, not necessary, because persecution does not make us better or make us holier. Saudara-saudara, saya beda pendapat. Yesus datang di dunia ini, bolehkah tidak usah disiksa? Jawab. Yesus boleh tidak dianiaya? Tidak boleh. Dari mana tahu? Dari Lukas pasal 24. Kristus harus terlebih dahulu disengsarakan, baru masuk ke dalam kemuliaan. He should be first given persecution, suffering, and then he will enter into glory. Yang tidak pernah mendapat siksaan, kesengsaraan, tidak gampang mendapat kemuliaan. Yang belum pernah mati, mau bangkit dari mana? Yang tidak mati, bagaimana bisa bangkit? Kalau dari dulu hidup, akhirnya bangkit. Bangkitnya adalah kesinambungan daripada hidup. Bukan karena dari mati baru bangkit. Tapi prinsip Alkitab, mati dulu, baru bangkit. Sengsara dulu, baru mulia. Disiksa dulu, baru dihibur. Ratap tangis dulu, baru dapat penghiburan. Kosongkan hati dulu, baru memiliki kerajaan surga. Ini semua urutan order. Ordo ini telah dikatakan oleh Kongfucu di dalam buku Analeknya pasal pertama, ayat pertama. Orang yang gentleman harus melewati ordo dari mengetahui mana dulu, mana belakang. Barang siapa yang bisa membedakan mana dulu, mana belakang. Apa penting, apa tidak penting. Apa utama, apa tidak utama. Kalau bisa membedakan ini. Orang ini orang dekat firman. Kongfucu tidak mengatakan orang ini memilih firman. Baru dekat firman. 不由本末，事由始终，知其先后，这进道也。You know which one is first, and first thing first. Those are not first thing, do not do it first. You know the order. You know the order. You know the system. You know the process. Then you are very close to the word. Word itu adalah Kristus. Yesus sendiri berkata, dia harus menderita, baru dimuliakan. Harus mati, dan dibangkitkan. Apakah kita terkecuali? Apakah kita lebih dari dia, melampaui Yesus Kristus? No. No one is surpassing Christ. If the Son of God, even he himself, should be persecuted, who are we? How can we avoid? How can we exempt? How can we be excused and say, I need not to have the persecution? Paulus berkata kepada Timotius, barang siapa mengambil keputusan untuk hidup beribadah, harus menderita penganiayaan. Paulus berkata kepada orang di Galatia, bahwa engkau mau masuk kerajaan Allah, harus melewati banyak kesulitan. Sekarang ada dua macam orang Kristen. Semacam berkata, Tuhan, kalau saya mau menjadi orang Kristen yang mulia, berilah aku sengsara. Kalau saya mau bangkit, berilah aku kematian. Kalau saya mau mendapatkan kemanisan hiburan dari Tuhan, biar aku berani mengalami kepahitan, berani menerima kesengsaraan. Ini yang kita mau hindarkan. Jangan kita hanya menghina atau mengkritik orang karismatik. Orang Protestan banyak secara hidup begini. Mintanya bahagia, mintanya sejahtera, mintanya sehat. Di dalam penyakit coronavirus sedang menjangkit kemana-mana. Apakah saya doa Tuhan, janganlah saya kena, biar saya sehat. Saya beritahu kepada saudara, seumur hidup saya tidak pernah doa khusus minta kesehatan saya sendiri. Saya belum pernah naik mobil doa minta Tuhan kasih selamat. Saya tidak pernah minta saya tidak sakit. Saya juga tidak pernah minta uang, saya perlu banyak uang. Bukan tidak boleh, tapi tidak pernah. Mengapa Stephen Tong tidak pernah doa untuk uang, untuk sehat, untuk sejahtera, untuk aman, untuk tubuh kuat? Saya tidak perlu doa. Karena itu ada kebutuhan saya yang Tuhan tahu. Tuhan kalau mau kasih, no problem. Kalau Tuhan tidak mau kasih,
no way you can avoid. Itu sebab. Itu bukan di dalam doa saya. Doa saya adalah untuk penginjilan, untuk kerajaan Tuhan, untuk kebenaran Tuhan. Seperti Yesus berkata, carilah terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Yang lain akan ditambahkan kepada kamu. Bukan diberikan, ditambahkan kepada kamu. Will be added to you. Not only given to you. Karena Tuhan itu murah dan maha kaya adanya. Dia bisa memberikan kepada kita. Sehingga meskipun saya tidak pernah minta uang. Tetapi saya tidak kekurangan uang. Tidak pernah minta kesehatan. Saya lumayan sehat. Tidak pernah minta aman. Saya jalan putar keliling dunia sudah 144 kali. Tidak jatuh kapal terbang. Beberapa kali di dalam kebahayaan di atas udara. Tapi akhirnya Tuhan tetap memelihara sampai hari ini. Saudara-saudara, mari kita betul-betul mengerti firman Tuhan. Dan jadi orang yang tidak pilih-pilih. Bukan menjadi orang Kristen yang mempunyai selective perception. Lalu menolak sebagian firman Tuhan. Mengambil sebagian untuk memperalat. Bukan demikian. Itu orang reform. Orang reform selalu berdoa, kehendakmu yang jadi. Kalau kehendak Tuhan, saya mati karena coronavirus. Pasti ada kehendak Tuhan, maksud yang baik. Kenapa harus takut? Kalau memang Tuhan mau saya pergi di dalam penyakit ini waktunya, sudah umur 80. Saya hanya bersyukur hari-hari yang lampau. 80 kali 365, itu semua anugerah Tuhan. Kalau masih ada satu hari tambahan, itu adalah satu bonus. Satu kelebihan yang Tuhan curahkan kepada saya. Yang saya tidak layak terima. Itu sebab dengan semangat dan sikap seperti ini. Hidup penuh dengan sejahtera. Penuh dengan aman, tentram, kepuasan. Yang tidak ada khawatir. Tidak ada gelisah. Tidak ada kecemasan sama sekali. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu Yeremia berada di dunia. Dia bukan sedang mengatakan berkat Tuhan. Dia juga menjanjikan akan kesulitan mungkin datang. Dan dia meramalkan Yerusalem akan dijatuhkan oleh Nebukadnezar. Karena kalimat itu dia disebut pengkhianat. Disebut traitor. Disebut yang tidak mencintai bangsa Yahudi. Nabi apa ini? Nabi mengkutuk. Nabi meramalkan kejahatan. Nabi yang tidak memberkati orang Israel. Tetapi dia mengetahui. Sebagai Nabi, saya bicara apa yang Tuhan beritahu kepada saya. Yang baik saya bicarakan. Dan yang tidak baik saya tetap bicarakan. Itu sebab saya minta saudara pergi cari. Di dalam Nabi Yeremia ada satu ayat. Di mana semua tua-tua datang kepada Nabi. Dan berkata, katakanlah firman Tuhan kepada kami. Ataukah baik, ataukah bahaya, kami akan taat semuanya. Saudara-saudara, kalau saya kasih pekerjaan rumah, coba pergi kerjakan. Cari di ayat mana di Yeremia. Even it is good, or even it is evil. The word of God spoken to us, we are going to obey. Carilah ayat ini. Sama seperti minggu lalu saya sudah memberikan satu ayat yang tidak diduga oleh banyak orang, khususnya karismatik yang radikal. Yesaya 45 pasal 7. Aku menciptakan terang, aku juga menciptakan kegelapan. Aku memberikan bahagia, aku juga memberikan kecelakaan. Jadi kecelakaan itu bisa dari Tuhan, bisa. Penyakit bisa diizinkan Tuhan, bisa. Kecelakaan bisa diizinkan oleh Tuhan, bisa. Kenapa anak Tuhan mati kanker? Kenapa anak yang Tuhan yang cinta sama Tuhan ditabrak mobil mati? Kenapa Tuhan mengizinkan ini? Pasti dari setan. Tidak. Tuhan berkata, aku memberikan berkat, aku juga memberikan kecelakaan. Aku memberikan hukuman, aku juga memberikan bahagia. Yesaya 45 ayat 7 jarang dikhotbahkan. Sama seperti Yeremia, ayat yang saya tadi tunjuk untuk saudara cari sendiri. Firman Tuhan yang baik dan yang sulit
Kami akan taat semuanya. Ini semua nabi asli mengatakan kalimatnya. Saudara-saudara di gereja reform, jangan engkau kira engkau hanya ingin mendengarkan kalimat-kalimat yang enak didengar. Ini bukan gereja itu. Gereja ini adalah gereja yang menyampaikan firman Tuhan untuk memberkati, juga untuk memberikan izin kecelakaan tiba kepada kita. Kadang-kadang kita berdosa, kita harus dihajar. Kadang-kadang kita berbuat jahat, kita harus ditegur, kita harus diberikan disiplin, diberikan hukuman. Barulah firman Tuhan itu benar adanya. Saudara-saudara, berbahagialah orang dianiaya karena kebenaran, sebab kerajaan Allah milik mereka. Apa itu kebenaran? Saya sudah khotbahkan kira-kira 7 minggu yang lalu di sini. Orang yang aus dan lapar akan kebenaran, berbahagialah karena mereka akan diberikan kepuasan. Di situ kebenaran bukan aliteia. Di situ kebenaran di kayu sune. 5 arti yang saya ungkapkan berapa minggu yang lalu. Pertama, orang benar atau orang yang lurus. A righteous man is a straight man. Ngomongnya lurus, jalannya lurus, kalimatnya lurus, kelakuannya lurus. Pokoknya dia tidak bengkok-bengkok. Itu namanya orang benar. Kedua, kalimat orang benar adalah orang yang sungguh-sungguh adil. Dia tidak mungkin pandang bulu orang kaya di jilat pantatnya. Orang miskin dimarah-marah, dikutuk dan diusir. Tidak. Kita harus mempunyai kesadaran, keadilan terhadap semua orang. Sama orang pangkat, sama orang miskin, sama orang kaya, sama orang yang biasa. Mari kita mempunyai sikap yang sama, menghormati. Karena mereka semua dicipta menurut peta teladan Allah. Kalau seorang pendeta hanya ketawa-ketawa sama orang kaya, galak-galak sama orang miskin, saya akan menjauhkan dia. Kalau pendeta di gereja ini ada yang begitu, saya akan pikirkan diganti dianya. Saudara-saudara, kalau kita tidak adil, kita tidak memperlakukan semua orang sama hormat, kita bukan hamba Tuhan. Dan kita bukan orang benar. Ketiga, orang benar adalah orang yang bicara tentang kebenaran aliteia. Yang benar-benar sesuai Alkitab. Benar-benar sesuai adat. Sesuai segala sesuatu yang tidak berlawanan dengan kitab suci. Baru kita adopsi. Baru kita terima. Baru kita jalankan. Saudara-saudara. Yang tidak masuk akal, tidak masuk kebenaran, yang tidak benar, tidak sesuai kitab suci. Jangan kita pertahankan. Karena kebenaran pertama, lurus dan jujur. Kedua, adil dan tidak memandang bulu. Ketiga, sesuai kitab kita pertahankan. Keempat, kebenaran. Orang benar atau orang yang suci. Dia membenci dosa, benci kejahatan, benci segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat moral Tuhan Allah. Itu sebab dia hidup dalam kesucian. Orang suci, orang benar. Orang jujur, orang benar. Orang yang tidak pandang bulu, orang benar. Orang yang sungguh-sungguh berani mengatakan kebenaran, itu orang benar. Kelima, orang benar adalah orang yang tegas terhadap kesalahan dan dosa. Kalau ada kesalahan dan dosa, engkau berani tegur, engkau berani melawan, engkau berani tidak memihak, meskipun dia kuasa politiknya besar, dia kekayaannya banyak, dia menawarkan sogokan uang untuk engkau menjadi kaya, engkau tetap tidak gubris, karena engkau mengetahui engkau membela yang benar, yang suci, yang adil, yang lurus, yang jujur. Ini orang benar. Dari 5 sudut ini kita melihat Abraham disebut orang benar. Ayub disebut orang benar. Daud disebut orang benar. Saudara-saudara, juga Cornelius di Perjanjian Baru disebut orang benar. Karena mereka mempunyai sifat-sifat seperti ini. Dan 5 ini kalau ditaruh di atas diri Yesus Kristus, maka dia klimaks. Tidak ada lawannya. Dan kalau engkau sekarang sengsara,
menderita, dianiaya karena 5 hal ini, maka Yesus berkata, bahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Kalau engkau bilang jujur, orang benci engkau, bahagialah engkau. Beberapa lama yang lalu, saya sangat meragukan apakah betul coronavirus itu dari Wuhan, dari Hubei, dari Cina. Karena itu kalimat yang dipakai oleh banyak orang di dunia ini. Tapi akhirnya dari World Health Organization mengatakan jangan pakai kalimat itu. Karena kalimat itu secara tidak langsung telah menghina Cina, telah menghina kota Wuhan, telah mempersalahkan semacam orang. Ini menyakiti banyak orang di dalam bangsa itu. Maka disebut COVID-19. Sekarang seluruh dunia kebanyakan pakai COVID-19. Tapi masih ada sebagian orang mengatakan, itu memang dari Wuhan kok. Ada bukti tidak? Seperti tidak ada. Seperti tidak ada. Maka ada orang mengatakan, saya mau cari bukti. Maka mereka siang malam cari bukti apa itu dari Wuhan. Karena ada satu orang dari Cambridge University yang membuktikan sebelum ada COVID-19 dari Wuhan, itu di Inggris katanya sudah ada itu. Maka banyak orang mulai membalik mengatakan, jangan bilang dari Wuhan, itu datang itu dari Wuhan. Saya di khotbah membicarakan ayat ini. Lalu seorang doktor yang di Amerika dengar khotbah saya, dia pergi cari. Dia cari semua dokumen dan semua pernyataan dari Cambridge University. Dia tidak menemukan bahwa ada orang di Cambridge yang membuktikan itu bukan dari Wuhan. Sesudah itu secara resmi Cambridge tidak mengaku pernah ada orang menyelidiki dan membuktikan itu bukan dari Wuhan. Mas saya kira di sini ada hal yang kurang benar yang terjadi di seluruh dunia. Mungkin dari Wuhan, mungkin. Mereka ngaku tidak, tidak. Kenapa tidak ngaku? Kalau ngaku mungkin akan menanggung membayar kerugian berapa ribu miliar. Karena sekarang negara-negara Jerman, Inggris, Perancis, Swiss, Amerika mungkin mau cari bukti kalau engkau sengaja disiarkan dari Wuhan, maka akan menuntut Tiongkok membayar ribuan miliar. Sama seperti peperangan sudah mengalahkan orang lain, tapi akhirnya engkau kalah sendiri. Engkau mesti tanggung kerugian yang ditanggung oleh orang lain. Nah ini masih menjadi satu keributan besar di luar negeri. Tapi Indonesia tidak tahu. Di dalam masa-masa seperti ini, Tiongkok langsung membuat itu masker ratusan ribu, jutaan. Langsung kirim ke 200 negara. Sehingga orang merasa kalau mencela Tiongkok itu salah. Karena Tiongkok bukan saja tidak ada salahnya, malah memberi jasa besar menolong seluruh dunia. Ini sekarang balik. Yang mana benar, yang mana salah. Sekarang sedang ribut. Tapi hari sedang berjalan, matahari sedang berputar. Mungkin di dalam 1 bulan kemudian ada jawaban. Waktu itu siapa akan merugikan siapa. Baru kita bisa mengetahui dunia ini banyak yang tidak jujur. Jikalau orang sudah melukai engkau, tapi dia tidak ngaku, lalu kirim obat, menyembuhkan engkau. Engkau hanya ingat dia baik, lupa dia melukai. Itu orang tidak jujur. Saudara-saudara, sedang Hitler mengatakan yang tidak jujur, tak usah takut. Berani katakan yang bohong 100 kali, itu akan dianggap jujur dan dianggap kebenaran. Nah ini didengar oleh Tuhan. Dan dia berani sekali mematikan, membunuh 6.500.000 orang Yahudi. Karena dia melakukan satu kalimat, orang Jerman, bangsa tertinggi kebudayaan, harus menjajah seluruh dunia. Orang Yahudi bangsa paling remeh di dunia, harus dimusnahkan dari bumi. Baru manusia ini ada perdamaian. Kalimat itu telah mendapatkan penipuan kepada bangsa orang Jerman sendiri. Sehingga pemuda-pemudi Jerman merasa kalau bisa perang untuk Jerman, bagian Jerman paling kuat, lalu menjajah seluruh dunia. Mereka mati pun mau korban. Dan akhirnya ikut-ikut membunuh orang Yahudi banyak-banyak.
Saudara-saudara, sampai hari ini toko department store, mall paling besar di Berlin tetap dimiliki orang Yahudi. Saudara-saudara, saya sudah masuk tempat itu berapa kali. Saudara-saudara, dan yang paling besar mall, paling mahal, paling prestasi tinggi di London dimiliki oleh orang Arab, yaitu papanya Dodi. Dodi sudah mati karena tabrakan dengan yang disebut Lady Di. Dan papanya masih memiliki toko itu. Ini kenapa terjadi seperti ini saya tidak ngerti. Ini membuktikan orang Asia tidak kalah dagang sama orang Barat. Tetapi apa yang terjadi akan memutar balikkan dunia di dalam abad terakhir ini. Mungkin terjadi. Tapi saya mau katakan bukan siapa menang siapa kalah. Yang saya mau katakan siapa benar siapa tidak. Kalau yang tidak benar memalsukan diri sebagai benar, jangan kita bodoh ditipu. Kalau yang benar difitnah menjadi tidak benar, jangan kita terlalu cepat terima. Karena dunia ini tidak mutlak. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau sendiri menjalankan kebenaran dan hidup untuk kebenaran, akhirnya karena engkau membela kebenaran, engkau dianiaya. Yesus berkata, berbahagialah engkau karena kerajaan surga dimiliki oleh orang seperti ini. Saudara-saudara, kita semua hidup di dunia ini cuma berapa puluh tahun saja. Kita mau hidup membela kebenaran atau hidup memihak kebohongan. Kita mau sungguh-sungguh cari tuntas yang mana yang benar. Harus saya bicara yang benar. Kebudayaan timur ada dua kelemahan. Pertama, beritahu yang baik kepada orang lain. Yang jelek ditutup-tutupi. Nah ini untuk kita sendiri enak. Kalau rumah saya ada kejelekan, jangan kasih tahu orang lain. Tapi kalau ada kesusahan dapat, kasih tahu orang lain. Kalau saya dapat, anak-anak saya dapat gelar doktor, kasih muat di surat kabar sebesar-besar. Tapi kalau ada penyakit apa, simpan dah kasih tahu, itu malu. Yang malu disimpan, yang mulia dibongkar. Inilah kebiasaan Asia, kebiasaan orang timur. Kelemahan kedua, kalau orang lain baik, kita tidak senang. Orang lain dipuji, kita iri. Karena hati kita sempit. Mari kita belajar daripada kitab suci. Saya tidak katakan belajar di barat. Karena barat banyak belajar kitab suci. Langsung kita datang ke kitab suci. Belajar dari Alkitab. Di dalam diri Kristus tidak ada pembohongan. Tidak ada pura-pura. Dan dia paling benci orang Farisi yang munafik, yang pura-pura. Saudara-saudara sekalian, cilakalah kau orang Farisi yang pura-pura dan munafik. Karena di luar engkau bikin bersih, dalamnya penuh dengan segala kenajisan, keracunan. Cilakalah engkau ahli-ahli Taurat. Karena engkau kelihatan di luar begitu indah, dalamnya begitu gelap, begitu kotor. Mari kita menjadi orang bersih, orang jujur, orang benar, orang yang lurus, orang yang mau bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Dan kalau kita jalan di dalam kebenaran, kita bicara untuk kebenaran, dan kita membela kebenaran, dan akhirnya dia dicela, kita dianiaya, disiksa, menderita. Jangan nangis, karena bahagia sudah diberikan kepada engkau, dan kerajaan Allah sudah dijanjikan bagimu. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menerima kalimat-kalimat yang sulit ini. Mengapa harus ratap sedih baru bahagia? Mengapa harus rasa miskin rohani baru bahagia? Mengapa harus lembut baru bahagia? Bukankah ini gampang dianiaya oleh orang lain? Tapi Tuhan justru menjadi Tuhan teladannya seperti ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Minggu depan kita akan teruskan dengan bahagialah orang. Karena nama Yesus dianiaya. Bukan hanya kebenaran, tapi nama Yesus. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Firman-Mu tidak sia-sia. Firman-Mu tidak ada 1% pemalsuan. Semua kebenaran yaitu kebenaran.
Hanya kebenaranlah itu sendirinya kebenaran. Di luar kebenaran tidak ada kebenaran. Di luar Kristus tidak ada yang benar. Kami bersyukur kepadamu.